Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kalian berada. Baik, di hari ini ada yang sedikit berbeda dengan host podcast Gerak Aceh bersama saya Raudatul Hasan Ahli. Nah, kali ini kita akan membicarakan soal demokrasi untuk lingkungan menjelang pemilu di 2024 bersama 3 orang narasumber kita yang sangat luar biasa yang sudah hadir bersama kita di sini. Ada Mas Roni Pradana, calon doktor ini ya, Mas Roni ya, seorang analis legislasi dari DPD RI. Selamat sore Mas Roni. Kemudian juga ada Pak Moh Aziz Muslim, seorang akademisi dari Universitas Indonesia yang juga merupakan ahli kebijakan publik. Selamat sore Pak Aziz. Dan yang terakhir ada Uda Nanang Farid Syam yang merupakan ex penasehat wadah KPK RI dan juga seorang founder dari Themis Indonesia. Selamat sore Uda. Oke, baik penonton semuanya, kita akan membicarakan lebih lanjut soal demokrasi untuk lingkungan menjelang pemilu di 2024. Nah, teman-teman, membuka diskusi kita pada podcast kali ini, saya akan bertanya dulu kepada Mas Roni Pradana terkait menjelang pemilu 2024 nanti, Mas Roni, apa yang menjadi kepentingan untuk DPD RI saat ini? Terima kasih, Dede, Bapak narasumber yang saya hormati juga. Terkait dengan fungsi dan tugas DPD RI, khususnya menjelang tahun politik ya. Beberapa hal memang dilakukan saat ini adalah DPD itu saat ini sedang konsen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya. Seperti kita tahu ada beberapa tugas DPD RI yang sebenarnya sama dengan fungsi legislasi lainnya di DPR. Itu ada 3 yang utama, ada legislasi, kemudian ada budgeting, dan yang terakhir adalah pengawasan undang-undang. Ketiga fungsi ini sebenarnya sudah dilaksanakan dari sudah lama ya, dari sejak DPD mulai lahir. Namun ada semacam keresahan ya di DPD RI dan anggota-anggota yang tergabung di dalam Dewan Perwakilan Daerah itu, bahwa rancangan undang-undang yang direncanakan dan disusun oleh DPD itu kebanyakan tidak digubris dan tidak diterima menjadi bagian dari perundang-undangan di Indonesia. Makanya kemudian kita mencari semacam terobosan-terobosan, diantaranya rancangan undang-undang yang memang sangat dibutuhkan dan merupakan aspirasi dari masyarakat. Masyarakat di sini tentunya banyak hal stakeholdersnya, atau berasal dari misalnya keluhan-keluhan dari pemerintah daerah misalnya. Karena DPD berasal dari daerah-daerah. Nah, salah satu yang saat ini cukup dilihat oleh DPD RI kemudian menjadi rancangan undang-undang yang cukup strategis adalah penyusunan rancangan undang-undang tentang sistem pengelolaan sumber daya alam. Ada beberapa latar atau yang melatari DPD concern terhadap lahirnya rancangan undang-undang ini. Yang pertama, kita berangkat dari penyusunan prolegnas sendiri. Jadi sebelum pembentukan satu undang-undang itu ada proses namanya perencanaan. Perencanaan ini dikenal istilahnya adalah program legislasi nasional. Di program legislasi nasional ini ada beberapa hal ya yang kemudian dia menjadi syarat substantif supaya bisa masuk ke dalam perencanaan program legislasi nasional ini. Di antaranya yang penting adalah terkait dengan sumber daya alam ini, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi di tahun 2003 dan 2012 itu ada
putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal 33 yang mengatakan bahwa sumber daya alam itu dikuasai oleh negara. Jadi ada putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian itu mewajibkan pembentuk undang-undang itu harus kemudian merespon putusan MK itu ke dalam satu undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebenarnya beberapa syarat substantif ya. Ada misalnya perintah undang-undang dasar, kemudian ada delegasi undang-undang lainnya, perjanjian internasional, dan yang terakhir adalah kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tapi terkait dengan sumber daya alam ini, itu adalah yang paling sangat mendesak sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu. Karena putusan Mahkamah Konstitusi mau tidak mau adalah merupakan semacam konstitusi baru atau penerjemahan konstitusi yang kemudian harus kita masukkan ke dalam undang-undang. Makanya kemudian kita respon dengan mengajukan rancangan undang-undang tentang sumber daya alam. Yang kedua, ada proses sesuai dengan Undang-Undang 13 2022 dan 15 2019 itu. Ada tugas baru DPD terkait dengan pemantauan dan peninjauan undang-undang. Kemarin kita sudah melakukan pemantauan dan peninjauan undang-undang ini itu di beberapa daerah. Kemudian kita mencoba memetakan permasalahan terkait dengan undang-undang yang berkorelasi langsung dengan fungsi dan kewenangan DPD. Ada soal otonomi daerah, ada sumber daya alam, sumber daya ekonomi lainnya. Kemudian undang-undang lainnya misalnya soal pembentukan dan pemekaran daerah. Nah, terkait dengan sumber daya alam, ada beberapa permasalahan yang kemudian kita mendapatkan bahwa sumber daya alam ini memang kemudian harus kita buat satu undang-undang baru yang kemudian nanti mencoba mencarikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dari sebenarnya sumber daya alam ini kan sudah banyak undang-undangnya ya kan. Kita pantau kemarin ada sekitar kita inventarisir Pak, itu kan ada 22 ya. Tapi ternyata di banyak tulisan itu lebih. Karena memang yang terkait dengan benar-benar sumber daya alam itu adanya 19, cuman ternyata ada sekitar 8 apa 9 lagi yang kemudian secara tidak langsung juga berkorelasi gitu. Jadi ada hampir sekitar 27 undang-undang. Nah ini pengaturan-pengaturan ini kemudian banyak terjadi disharmonisasi. Jadi nggak harmonis gitu. Satu undang-undang menyatakan soal ini, undang-undang yang lain mengatakan begini gitu. Caranya begini yang satu, cara yang lain harusnya begitu. Jadi banyak bertolak belakang, bahkan kontradiktif gitu. Nah ini setelah melakukan pemantauan itu, makanya perlu kemudian undang-undang baru yang kita namakan dengan sistem pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga, Pak Ajis nanti mungkin bisa menjelaskan juga. Ada beberapa kajian dari dari universitas, kemudian elemen-elemen masyarakat itu yang kemudian mengatakan bahwa memang sumber daya alam ini banyak masalah gitu. Salah satunya mungkin yang saya bisa kutip dari UI mengatakan bahwa misalnya yang cukup menarik kalau menurut saya Pak Ajis itu adalah bahwa banyaknya sumber daya alam ini tidak berkorelasi dengan kualitas sumber daya manusia pemerintah daerah yang kemudian mengakibatkan pengelolaannya tidak dilakukan secara berkualitas gitu. Artinya sumber daya alam banyak di daerah, cuman pemerintah daerahnya tidak mampu untuk melakukan pengelolaan yang baik. Ada banyak lagi misalnya soal bahwa sumber daya alam ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar yang tidak memberikan benefit cukup terhadap daerah masyarakat secara langsung gitu. Kemudian IAP juga mengatakan bahwa ada institut ikatan alumni, bukan ikatan alumni Padang, ikatan perencanaan itu mengatakan bahwa ada permasalahan penata kelolaan. Jadi masing-masing undang-undang yang terkait sumber daya alam itu kemudian mereka merasa bahwa yang bermasalah adalah penata kelolaannya, mulai dari perencanaannya, kemudian organisasinya, kemudian pelaksanaannya, organisasi, kemudian yang terakhir adalah soal evaluasinya. Jadi itu tadi, jadi soal ada putusan MK, kemudian ada hasil pemantauan dan peninjauan yang juga dilakukan DPD, yang terakhir adalah kajian-kajian dari elemen-elemen masyarakat seperti kampus dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Makanya kemudian kita merencanakan lahirnya rancangan undang-undang tentang
sumber daya alam ini. Kita berharap dengan membawa satu rancangan undang-undang yang benar-benar dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat, itu kemudian posisi DPD itu menjelang pemilu, menyambung pertanyaan Mbaknya tadi, itu kemudian bisa menaikkan rating atau posisi DPD itu pada posisi yang memang cukup strategis membawa aspirasi dan kebutuhan daerah-daerah yang diwakili ini. Ya, luar biasa sekali pemaparan penjelasan dari Mas Roni tadi ya, penonton semuanya, terkait dengan ternyata saat ini DPD RI sedang dalam tahap penyusunan terkait dengan Undang-Undang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang kita tahu memang Indonesia ini kaya sekali dengan sumber daya alam di seluruh daerahnya gitu ya. Namun memang masih banyak polemik dan juga dinamika untuk menyusun undang-undang tentunya. Dan juga tadi Mas Roni juga mengatakan ternyata alasannya adalah banyak sekali rancangan undang-undang dari DPD yang selama ini ternyata tidak digubris begitu. Nah, penonton semuanya, kita beralih dari yang sudah dijelaskan oleh Mas Roni tadi terkait dengan rancangan undang-undang pengelolaan sumber daya alam yang sedang dicanangkan oleh DPD RI. Kita beralih ke Pak Aziz nih, sebagai akademisi dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia yang juga merupakan ahli kebijakan publik. Ya, Pak Aziz, menanggapi dari apa yang sudah Mas Roni menjelaskan tadi, dari Pak Roni sendiri sebagai perspektif dari akademisi menanggapi soal rancangan penyusunan UU pengelolaan sumber daya alam, perspektif dari akademisi, apa yang menjadi kepentingan penyusunan UU ini? Oke, siap. Terima kasih Mbak Didik ya. Jadi kalau tadi merespon apa yang disampaikan oleh Bang Roni tadi, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat dalam perspektif kebijakan publik tentunya ya. Apalagi melihat bagaimana DPD saat ini itu dalam proses penyusunan beberapa rancangan undang-undang itu memiliki concern ya terhadap partisipasi publik. Salah satu hal yang sebenarnya menjadi bagian penting dari tahapan-tahapan awal dalam proses penyusunan rancangan undang-undang itu kan bagaimana kita mampu merumuskan agenda setting. Saya rasa tadi apa yang disampaikan oleh Bang Roni tadi menarik ya untuk bisa kita lihat, apalagi kaitannya dengan isu sumber daya alam. Sangat menarik kalau tadi juga sempat menyimak dari apa yang tadi disampaikan kaitannya dengan demokrasi 2024. Pertanyaan saya juga sebenarnya adalah masih adakah demokrasi itu di 2024 gitu kan ya. Apalagi dengan saling keterkaitan bahasan terkait dengan sumber daya alam dengan hiruk pikuk nanti pesta politik yang nanti akan terjadi. Sebagaimana kita tahu ya, kalau kita perhatikan ya, pemanfaatan sumber daya alam itu sedemikian masif di tingkat pusat maupun di daerah. Ya. Kalau kita lihat ya dalam proses pilkada, kita perhatikan bagaimana pemanfaatan isu sumber daya alam itu seringkali berkaitan juga dengan memanfaatkan posisi akhir dari sebuah rezim untuk bisa mengambil keuntungan dari posisi yang ada. Kita tidak bisa menutup mata ya bahwa banyak sekali para kandidat-kandidat yang akan maju dalam kontestasi pilkada itu yang memiliki kekuatan-kekuatan ekonomi baik secara pribadi, kelompok ya maupun sponsor yang memang menyertai di dalam proses pilkada di situ. Maka tadi pertanyaan saya adalah bahwa masih adakah demokrasi itu di tahun 2024? Karena melihat kondisi saat ini yang kita sendiri juga sangat prihatin ya, karena demokrasi hanya dimaknai sebagai sebuah keterlibatan masyarakat dalam konteks prosedural ya. Kita tidak bicara masalah substansial. Nah, hari ini DPD mencoba untuk menghadirkan itu semua, Mbak. Karena di dalam produk perundang-undangan yang akan dihasilkan itu ternyata DPD memiliki concern terhadap meaningful participation, ya, partisipasi yang bermakna. Mencoba untuk menggali informasi dari stakeholders yang ada, ya, di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, ya, untuk bisa memotret kondisi empiriknya. Nah, ini dalam perspektif kebijakan publik seringkali dianggap kita sudah mulai mengarah pada power of knowledge. Dalam konteks pembuatan kebijakan itu seringkali disebut dengan evidence based policy.
sebuah kebijakan yang akan dibangun, yang akan disusun berdasarkan pengetahuan, ya, dan juga berdasarkan kondisi aktual dan faktual. Pada masa-masa sebelumnya seringkali kita melihat bahwa berbagai macam kebijakan itu seringkali digiring melalui sebuah opini atau ya mungkin bisa dikatakan intuisi dari para policy maker. Jadi suka-suka mereka. Nah, tahun 2024 ini saya rasa ini akan menjadi sebuah tahun-tahun yang akan penuh dengan misteri, ya. Karena bagi pemerintah pusat ini merupakan sebuah tantangan tersendiri untuk menghadirkan legasi akhir. Pak Jokowi tidak akan lagi bertarung, semoga seperti itu, ya, karena kita tidak tahu bagaimana nanti politik akan mengarah. Karena nanti segala sesuatunya saat ini era disrupsi, ya. Politik pun juga ternyata ada disrupsinya di situ. Bahkan konstitusi pun mengalami disrupsi. Saat ini kita lihat bahwa hukum melanggar hukum, gitu kan ya. Kan itu menjadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang kita lihat sekarang. Nah, dalam pandangan saya sebagai pengamat kebijakan publik, ya tentu apa yang sudah diinisiasi DPD ini menjadi sebuah apresiasi khusus bahwa DPD sebagai organ yang mewakili daerah benar-benar ada itikat dan ada niat untuk memperhatikan suara daerah, ya. Dan itu menjadi sebuah poin tersendiri. Semoga ini menjadi kado politik di akhir tahun 2023, di akhir tahun politik ini, ya. Karena dengan harapan nanti DPD itu mampu menghadirkan adanya power of knowledge, ya, menjadi aktor yang mampu menghadirkan kebijakan-kebijakan yang memang tertib hukum, ya, dan juga berbasiskan evidence, ya, dan menjadikan knowledge bridging to policy. Bagaimana menghadirkan sebuah pengetahuan untuk dihadirkan di dalam mewarnai berbagai macam kebijakan. Demikian, Mbak Dede. Ya, dari penjelasan Pak Aziz tadi bisa kita tangkap, ya, bahwa ternyata dari perspektif beliau sebagai akademisi mendorong untuk lahirnya ada UU tentang sistem pengelolaan sumber daya alam ini ternyata juga dari berbagai macam alasan, gitu ya. Salah satunya adalah pemanfaatan isu sumber daya alam yang selama ini sering dimanfaatkan untuk ya sebagai ajang kampanye lah, ya, menghabiskan masa akhir jabatan setiap rezim, gitu. Dan dari undang-undang yang sedang dicanangkan oleh DPD ini juga menginginkan untuk meaningful participation dari stakeholder di semua daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam di daerahnya sendiri. Baik penonton semuanya, kita akan lanjut ke narasumber kita yang ketiga bersama dengan Uda Nanang Faridsyam. Ya, baik, Uda Nanang, ini Uda sebagai founder dari Temis Indonesia. Apa yang menjadi urgensi dari Temis Indonesia untuk membantu DPD RI terkait dengan mendorong lahirnya kebijakan terkait sumber daya alam yang tadi dijelaskan oleh Mas Roni? Baik, selamat sore teman-teman semua. Makasih Dede. Ini saya kira saya tinggal menyimpulkan nih apa yang sudah disampaikan oleh Mas Roni, ya, Pak Aziz, ya. Saya kira kita 2024 itu mestinya sedang menyelenggarakan sebuah pesta demokrasi yang ideal. Karena setelah 25 tahun lebih kurang kita mereformasi, ya, demokrasi kita, ternyata PR kita di dalam kehidupan berbangsa bernegara itu masih banyak, ya. Isu sumber daya alam salah satu isu yang saya kira terus bergerak, ya, dalam konteks membangun demokrasi kita. Saya bisa menyimpulkan bahwa demokrasi itu adalah partisipasi bermakna. dalam definisi yang lebih sederhana, ternyata publik harus mulai memperhatikan bahwa kepentingan dasar dari apa yang kita sebut di Undang-Undang Dasar 45 itu adalah bumi, air, dan isinya dalam perspektif pasal 33 itu harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Nah, demokrasi itu harus bicara dalam konteks itu. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Roni sama Pak Aziz berkaitan sama tujuan kita berdemokrasi tahun 2024 adalah bagaimana negara, dalam hal ini tentu dari mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota sampai tingkat desa,
itu harus benar-benar menjaring aspirasi dan menangkap bukan hanya sekedar aspirasi dan kepentingan rakyat, tapi bagaimana kemudian legislasi yang dihasilkan oleh parlemen, ya dalam hal ini tentu DPD ya yang mengusulkan lahirnya undang-undang sistem pengelolaan sumber daya alam ini benar-benar murni ditujukan untuk kepentingan rakyat. Nah, disinilah dasar dari apa yang disebut sebagai meaningful participation itu. DPD dalam hal ini jemput bola, dan ini mungkin langkah yang sangat baik ya. Kalau hari ini kita mendengar banyak isu ya, kalau tadi Pak Aziz sudah mulai menggambarkan bahwa demokrasi kita itu masih prosedural, saya kira DPD harus melawan pakem itu. Nah, dengan menjemput bola, mendengarkan partisipasi publik, ya saya sebagai entitas yang mewakili masyarakat sipil tentu berharap DPD mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, jadi kalau kita bicara 2024 kita mau ngapain, ya salah satu tujuan besar demokrasi itu adalah untuk mesejahterakan rakyat. DPD harus berdiri di atas segala kepentingan yang saya kira tidak bisa lepas juga dari perebutan kekuasaannya 2024 nih. Ini rimba rayanya demokrasi ini 2024 nih. Semua orang mungkin akan sibuk dengan pencapaian termasuk masalah elektabilitas aktor politik ya, partai politik, dan termasuk senator-senator di DPD. Nah, jadi segala kepentingan itulah kemudian harus kita akomodir dalam bentuk demokrasi yang berintegritas. Namun hari ini kita juga harus melihat bahwa ternyata penyelenggaraan pemilu kita ternoda ya dengan adanya laporan masyarakat sipil ya terkait dengan adanya indikasi kecurangan pemilu yang menyedihkan itu adalah dilakukan oleh penyelenggara pemilu gitu. Walaupun ini masih diduga ya, tapi ini patut kita kawal, patut kita jaga, dan saya kira disinilah mungkin peran penting masyarakat sipil ya, termasuk teman-teman gerak ya, dalam hal ini teman-teman muda harus berani bersuara, harus berani menyampaikan pendapatnya di ruang-ruang yang saya kira tidak boleh menjadikan politik itu sebagai ruang gelap transaksi politik. Nah, dan saya kira pembicaraan kita sore ini cukup serius ya, walaupun kita di warung kopi, tapi poin yang disampaikan Bang Roni, disampaikan Pak Aziz itu adalah berdemokrasi itu harus benar-benar bisa melibatkan partisipasi publik secara luas. Saya kira itu Mbak Dede. Iya, penonton setiap podcast dimanapun kalian berada, tadi terakhir Uda Nanang menyampaikan kepada kita semua bahwa ternyata isu tentang sumber daya alam ini masih menjadi isu kita bersama, dan publik sudah seharusnya memperhatikan kepentingan bersama. Dengan demikian, seharusnya DPD harus berdiri di segala kepentingan. Nah, berkaitan dengan pemilu di 2024 nanti sudah ada indikasi dugaan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu sendiri. Namun kita berharap semoga indikasi pelanggaran ini bisa tertangani segera, dan di pemilu 2024 nanti kita bisa melihat pesta demokrasi yang bersih dari segala macam kecurangan. Teman-teman muda dan teman-teman penonton podcast Gerak Aceh dimanapun kalian berada, sebagaimana tadi yang sudah dipesankan oleh Uda Nanang bahwa sebagai generasi muda sudah seharusnya kita punya kepentingan yang sama untuk menciptakan demokrasi yang sehat di Pesta Demokrasi 2024 nantinya. Maka untuk menciptakan demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi yang aktif dari teman-teman muda. Nah, untuk itu jangan takut dan jangan tutup mata untuk sama-sama memiliki kepentingan dan satu frekuensi yang sama. Itu saja di podcast kali ini. Semuanya saya selaku host di podcast kali ini mohon maaf atas segala kekurangan. Demokrasi bersih tanpa korupsi. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.